Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha al-juz'ul awal. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan di pelajaran yang keempat, yaitu mengenai atau mengenal terkait huruf-huruf jar, yaitu huruf-huruf yang menyebabkan kata setelahnya menjadi dikasrah, yaitu min, kemudian ila, kemudian fi, dan ala. Kemudian kita juga mengenal terkait apa itu fiil, yaitu fiil yang dimana itu kata kerja yang terkait dengan waktu. Kemudian bagaimana ketika domir-domir yang dimana dia adalah kata ganti dari seseorang atau benda, kata benda. Nah, kemudian di sini kita masuk pelajaran yang baru, yaitu ad-darsul khamis. Darsul khamisu, yaitu pelajaran yang ke-5. Setelah di sini kita akan mencari poin-poin yang baru, yaitu terkait al-idhofah dan lainnya. Nanti akan kita jelaskan. Kita baca dulu, di sini ada dialog, ada hiwar antara Sa'id dan Yasir. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Apakah ini kitabnya Muhammad, wahai Yasir, ya Yasir? La, ada kitabu Hamidin. Bukan, ini adalah kitabnya Hamid. Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Ya, dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Qalamu man hada ya Ali? Pulpen milik siapa? Ini wahai Ali. Hada qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpennya guru. Sa'id, aina haqibatul mudarrisi? Di mana haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Dia tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Nah, ini ada beberapa poin, yaitu terkait al-idhofah. Apa itu al-idhofah? Yaitu terkait dalam bahasa Indonesia namanya frasa, yaitu dua kata yang digabung menjadi satu memunculkan makna baru. Ya, contohnya di sini kitabu Muhammadin. Ya, ada dua kata. Asalnya dua kata ini, kitabun sama Muhammadun. Ada dua kata. Kitab, yang satunya bermakna kitab, yang satunya bermakna nama orang, Muhammad. Jadi dua kata ini digabung menjadi satu dan memunculkan makna baru, yaitu maknanya satu. Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Dan ada ketentuan apa? Kata yang pertama itu tidak boleh ditanwin, kata yang kedua wajib dikasroh. Ya, jadi di sini kitabu, asalkan kitabun Muhammadun. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya asal dari sebuah kata itu dibaca dhammah. Kitabun, kemudian Muhammadun. Nggak boleh dibaca fathah, nggak boleh dibaca kasroh, kecuali ada faktor yang mempengaruhi. Kita kan sebelumnya kita pelajari juga terkait huruf jar. Sebuah kata asalnya dhammah, kemudian didahului huruf jar sehingga dibaca kasroh. Itu. Jadi sebuah kata tidak akan berubah kecuali ada faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ini. Itu salah satunya sebabnya al-idhofah, disandarkan atau penyandaran. Maka di sini sebabnya Muhammad, ya, kita pun Muhammadun. Muhammad kenapa dibaca kasroh? Karena al-idhofah, diidhofahkan. Kitabu Muhammadin. Kata yang pertama tidak boleh ditanwin, kata yang kedua wajib di kasroh, gitu ya. Itu untuk al-idhofah susunannya. Kemudian bagaimana di sini ada huruf nida? Iya, ini seperti dalam bahasa Indonesia namanya huruf untuk memanggil. Wahai, hey, dalam bahasa Indonesia. Ini ya Yasir.
wahai Yasir. Nah, kemudian perhatikan kata setelah huruf namanya huruf nida, huruf untuk memanggil. Nama laki-laki kan sebelumnya kita pahami bersama boleh ditanwin atau wajib ditanwin, ya kan? Tapi perhatikan di sini ketika nama orang yang dipanggil itu didahului dengan huruf nida, ya, maka isim tersebut tidak boleh ditanwin. Ya Yasiru. Nah, jadi kita dari sini sudah mengenal terkait isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Yang pertama adalah isim yang bersambung dengan alif lam, ya kan? Contohnya kitabun, nggak boleh ditanwin kalau ada alif lamnya, al-kitabu, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Contohnya Fatimatu, nggak boleh ditanwin. Kemudian sebagai mudhaf. Nah, sebagai mudhaf apa itu? Yaitu karena al-idhofah, itu tidak boleh ditanwin. Kata yang pertama tidak boleh ditanwin. Contohnya ini, Kitabu Muhammadin. Ini kan dua kata yang dijadikan satu. Perhatikan kata yang pertama, kitabu. Ini tidak ditanwin, nggak boleh. Nah, ini sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang ketiga, kata sebuah kata tidak boleh ditanwin. Nah, salah satunya ini, yaitu didahului dengan huruf nida. Gitu ya. Ya, ada 4. Kita sudah mengenal isim-isim yang tidak boleh ditanwin. 6. Kemudian itu insya Allah akan kita jelaskan lebih lanjut di latihan-latihan. Kita masuk pada latihan tamarinu, latihan-latihan. Nomor 1, ajib anil as'ilatil atiyati. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Nah, ini kita lewati saja karena jawabannya ada di atas ya. Bisa dipahami bersama. 6. Nomor 2, kita lompat ke contoh yang kedua. Adhifil kalimatal ula ila tsaniyah. Hubungkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Diidofahkan, disandarkan. Sandarkan kata yang pertama ke yang dua. Nah, contohnya di sini. Kitabun, ada dua kata. Kitabun sama Muhammadun. Kemudian kata yang pertama, kitab, disandarkan kepada Muhammad. Menjadi, perhatikan apa yang berubah dari harokatnya. Menjadi Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Jadi di sini kata yang pertama, jadi kan tadi al-idhofah itu dua kata yang dijadikan satu. Ada kata pertama, ada kata kedua. Kata pertama yang ya jelas yang pertama, kata kedua ya jelas yang selanjutnya. Kemudian kata yang pertama itu tidak boleh ditanwin. Salah satu ini, yang tadinya kitabun jadi kitabu. Kemudian kata yang kedua wajib di kasroh. Nah, sebagaimana ini yang tadinya dhammah tain atau dhammah, maka ketika menjadi sandaran itu menjadi kasroh. Nah, kemudian kita mengenal isim, dari sini kita mengetahui bahwasannya ada isim yang bisa dibaca kasroh. Sebabnya, sebab dibaca kasroh. Yang pertama, ketika didahului huruf jar, ya kan? Contohnya fi baitin. Kenapa dibaca kasroh? Padahal asal katakan dibaca dhammah karena didahului huruf jar. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah ini al-idhofah, menjadi sandaran atau karena sebab penyandaran sehingga kata kedua dibaca kasroh. Itu kata-kata yang bisa dibaca kasroh. Nah, kemudian ada juga maktabun, meja, al-mudarrisu, guru. Nah, kemudian ketika di maktab kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua menjadi maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Dan juga ini poin juga perlu diperhatikan bahwasanya ketika bentuk al-idhofah ini kata yang pertama, nah, pokoknya kata kuncinya adalah kata pertama, kata kedua. Nah, kata pertama yang tadi tidak boleh tanwin dan tidak boleh bersambung dengan alif lam. Itu syaratnya. Tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh bersambung dengan alif lam. Adapun kata yang kedua ini boleh dengan alif lam. Ya, jadi nanti menyesuaikan konteksnya. Apakah menggunakan alif lam atau menggunakan tidak menggunakan, itu nanti sesuai konteksnya. Yang penting tadi kata yang pertama
tidak boleh ditanwin, tidak boleh bersambung dengan alif lam. Adapun kata kedua itu boleh bersambung dengan alif lam, boleh tidak, dan wajib di kasroh, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan contohnya. Di sini ada qolamun hamidun menjadi qolamu hamidin. Miftahun sama al-baitu menjadi miftahul baiti. Oh ya, di sini kita kasih tips untuk cara menerjemahkan agar mudah memahaminya, bahwasanya al-idhofah itu di sini kan dua kata. Nah, di tengah-tengah ini atau sisipan di tengah-tengah ini untuk cara menerjemahkan agar dipahami itu bisa disisipi dengan kata kepemilikan. Ya, contohnya Kitabu Muhammadin. Nah, disisipi kata kepemilikan agar untuk memudahkan pemahaman. Menjadi apa? Kitab milik Muhammad, atau lebih ringkasnya kitabnya Muhammad gitu. Jadi ada nya di sini yang menunjukkan apa? Kepemilikan. Kalau ini maktabul mudarrisi, mejanya guru atau meja milik guru, bisa. Jadi itu ya, al-idhofah ada ketika dua kata, ada sisipan kata yang bermakna kepemilikan. Nah, qolamun hamidun, jadi qolamu hamidin berarti pulpennya Hamid. Miftahun al-baitu menjadi miftahul baiti, kuncinya rumah, kunci milik rumah, dan seterusnya. Seperti itu. Yang baitun abbasun jadi baitu abbasin, yaitu rumahnya Abbas. Dukanun at-tajiru menjadi dukanut tajiri, tokonya pedagang. Ghurfatun aliyun, ghurfatu aliyin menjadi kamarnya atau kamar milik Ali. Baitun al-muhandisu jadi baitul muhandisi, yaitu rumahnya atau rumah milik insinyur. Itu ya. Nah, insyaallah itu yang lainnya insyaallah bisa kita pahami, bahwasanya yang penting ini tadi syarat-syaratnya tadi. Ketika al-idhofah, kata yang pertama tidak boleh ditanwin, tidak boleh bersambung dengan alif lam. Kemudian kalau kata kedua wajib di kasroh dan boleh bersambung dengan alif lam, boleh tidak. Nah, itu kuncinya. Kemudian kita lanjut pada latihan yang ketiga. Iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah bersamaan dengan memberikan harokat di akhir katanya. Perhatikan di sini, ini mulai gundul nih. Bagaimana cara bacanya? Nah, kalau dilihat ciri-cirinya ini dua kata, ya. Kita lihat dulu. Ini ada ciri-cirinya. Oh, ini dua kata. Oh, kata pertama tidak ada alif lamnya. Kata kedua ada alif lamnya. Oh, bisa jadi ini adalah bentuk al-idhofah. Sehingga kalau kita sudah mengetahui ini adalah bentuk al-idhofah, nah, kita tinggal praktikkan dengan syarat-syarat tadi. Kata yang pertama tidak boleh tanwin, kemudian kata kedua wajib di kasroh. Bacanya bagaimana? Babul madrasati. Babul madrasati. Kemudian terjemahnya apa? Bagaimana tadi? Kalau al-idhofah ada sisipan kata kepemilikan. Maka seperti ini, babul madrasati, pintu milik sekolah atau pintunya sekolah. Gitu ya. Kemudian himarur rajuli, sama ini bentuk al-idhofah, yaitu keledainya laki-laki. Baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Mindilul ammarin, sapu tangan milik Ammar. Ismu talibi, nama seorang siswa atau namanya siswa. Baitullahi, rumahnya Allah. Fi kitabillahi, di kitabnya Allah. Perhatikan di sini. Ada tambahan, yaitu tadi al-idhofah kata satu, kata dua. Kata yang pertama tadi apa? Tidak boleh ditanwin, tidak boleh bersambung dengan alif lam. Tambah satu lagi, boleh atau bisa berubah harokatnya. Maksudnya apa? Perhatikan di sini. Asalnya kan tadi kan apa? Bisa dibaca dhammah. Tapi perhatikan kok di sini kenapa dibaca kasroh? Karena sebab didahului huruf jar, ya. Jadi untuk kata yang pertama itu bisa berubah-berubah harokatnya. Yang penting tadi syarat yang pertama, tidak boleh ditanwin, tidak boleh bersambung dengan alif lam,
dan kata syarat atau ketentuan yang ketiga itu bisa berubah-ubah harokatnya sesuai faktor yang mempengaruhi. Kalau nggak ada V-nya, berarti dibaca secara asal, yaitu kita bu. Kalau dia huruf jar, maka dibaca kita bi. Nanti akan ada kondisi juga dibaca kita ba. Nanti akan kita pahami bersama. Nah, kemudian selanjutnya min baitil mudarrisi. Sama, ini kenapa dibaca kasroh? Karena di dalam huruf jar. Dari rumahnya guru. Ala maktabil mudiri. Di atas mejanya kepala sekolah. Nah, kemudian kita lanjut pada latihan yang keempat, Iqra. Bacalah. Aina baitul mudarrisi? Di mana rumahnya, rumah milik guru. Huwa ba'idun. Nah, dia jauh. Dia jauh. Kemudian nomor 2, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu adalah kitabullahi. Kitabnya Allah. Nah, kemudian kita ada poin lagi. Bahwasanya kita mengenal dua kata. Jadi ada dua kata tadi apa? Bentuk al-idhofah. Ketika dua kata itu bentuknya al-idhofah, maka di tengah-tengahnya ada sisipan kata kepemilikan. Itu seperti tadi, baitullahi atau kitabullahi, kitab milik Allah, kitabnya Allah. Tapi perhatikan di sini, ketika ada dua kata, sama-sama dua kata. Namun di sini kata pertama dia isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah berarti salah satunya adalah ini ada dhamir ya, isim ma'rifah tandanya salah satunya adalah isim dhamir. Kemudian kata yang kedua itu nakirah. Kalau yang al-idhofah tadi kan apa? Kata kedua boleh nakirah, boleh ma'rifah. Tapi kalau yang jenis kedua ini yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah. Sehingga ini adalah susunan mubtada dan khobar. Nah, dua kata ini di tengah-tengahnya ini ada sisipan kata yang lain, yaitu adalah. Nah, contohnya di sini. Ini dua kata. Baitul mudarrisi dua kata. Ini dua kata sudah. Huwa ba'idun. Tapi terjemahnya beda. Aina baitul mudarrisi. Sisipannya apa di sini? Kepemilikan. Di mana rumah milik guru. Tapi ini dua kata juga. Apakah di sini ada sisipan kata kepemilikan menjadi huwa ba'idun. Dia milik jauh. Kira-kira cocok nggak? Nggak cocok. Berarti di sini bukan bentuk al-idhofah, tapi bentuk mubtada dan khobar. Itu istilah dalam ilmu nahwu. Huwa, dia. Nah, di sini ada sisipan kata apa? Adalah. Sisipan kata adalah. Huwa adalah ba'idun. Dia adalah jauh. Ya. Walaupun nggak ada apa-apa di sini, namun di sini disisipkan kata untuk memudahkan penerjemahan dan memahami konteks. Nah, kemudian di sini Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu adalah, ya, perhatikan dua kata yang pertama. Al-Qur'an sama kitab. Kata pertama ma'rifah dengan tanda alif lam, kata kedua nakirah, ya kan? Nah, kata kedua ini kalau bentuknya seperti ini, maka kata pertama di tengah-tengah ini ada sisipan kata adalah. Terjemahnya Al-Qur'an ini adalah kitabullahi. Sekarang di sini, ini sama-sama dua kata, kitabu sama Allah. Kira-kira sisipan ini apa? Kalau dari segi ciri-ciri, yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah, berarti ini bentuk al-idhofah. Maka terjemahnya adalah kitab milik Allah, kitabnya Allah, gitu. Itu poin yang sering terbolak-balik ya, mubtada dan khobar dan al-idhofah. Itu sering terbolak-balik. Tapi poinnya selama kita paham yang satu, insya Allah yang lain paham. Kalau yang idhofah tadi apa? Kata pertama nggak boleh bertambung dengan alif lam, itu poinnya. Kalau ini kira-kira al-idhofah bukan? Kalau dilihat dari ciri-cirinya, enggak. Karena apa? Kata pertama ada alif lamnya. Berarti ini bukan al-idhofah. Jadi nggak perlu repot-repot mencari, gitu ya. Kemudian nomor 3, al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah, utusan milik Allah, utusannya Allah. 5, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri.
telah keluar seorang guru dari kamar mudir, kamarnya atau ruangan kepala sekolah. Nomor 6, hada baitu Hamidin wa dalika baitu Khalidin. Sama, kalau al-idhofah bisa diidhofah atau bisa ditunjuk. Ini adalah rumahnya Hamid dan itu adalah rumahnya Khalid. Rumah milik Khalid. Jadi kalau al-idhofah menunjukkan kepemilikan. Nomor 7, Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Anaknya Ammar itu adalah seorang siswa dan anak laki-lakinya Yasir itu seorang pedagang. Nah, perhatikan di sini ada poin baru yaitu terkait apa itu mengenal hamzah wasol. Apa itu? Hamzah wasol adalah hamzah yang ketika terletak di awal sebuah kata itu dibaca. Dibaca maksudnya adalah ditakdirkan ada harokatnya. Contohnya di sini ini nggak ada harokatnya ini hamzah ini, tapi dibacanya Ibnu Ammarin, ya, dibaca kasroh. Kemudian bagaimana kalau hamzah wasol ini, hamzah wasol itu tidak ada kepala ain itu ya, seperti hamzah itu ya. Ini hamzah wasol namanya, hamzah wasol. Nah, ketika berada di tengah sebuah kata, maka tidak dibaca. Kalau ini kan ibnu, kalau ini wabnu, alifnya nggak dibaca, wabnu Yasirin. Kalau dipahami ya. Nah, nomor 7, baitul mutarrisi ba'idun wa baitul tajri qaribun. Rumah milik guru itu jauh, wa baitul tajri qaribun, dan rumahnya pedagang itu dekat. Nomor 9, hadza miftahus sayyarati, aina miftahul baiti. Ini adalah kuncinya mobil, di mana kuncinya rumah. 10, min aina, min anta, man anta ya walad. Man anta ya waladu. Siapa kamu wahai anak kecil? Anabnu Abbasin. Ini bacanya langsung ya. Anabnu Abbasin. Saya adalah anak laki-lakinya Abbas. 11, wabnu man huwa, dan anaknya siapa dia? Wabnu Khalidin. Dia adalah anak laki-lakinya Khalid. 12, aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia di kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa pakai huwa? Karena huwa siapa? Huwa masjid, ya. 6. Nomor 13, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jamiati. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuan milik Muhammad di kampus jamiah. Nomor 14, ismul mutarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nah, ini kalau hamzah wasal di awal kalimat dibaca, kalau di tengah dilewati, wasmu, enggak dibaca lagi nih. Ismul mutarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nomor 15, ammat talibu ghaniyun, ya. Ammut talibi ghaniyun. Pamannya seorang siswa itu adalah kaya. Nomor 16, babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Bab masjid atau pintunya masjid terbuka dan pintunya madrasah mughlaqun, dan pintunya sekolah itu tertutup. 17, khala hamidun khalu hamidin fakirun. Khalu hamidin fakirun. Ini idhofah ya. Ini kata pertama, ini kata kedua. Itu bibi. Ya, khal itu bibi, bibinya Hamid itu fakir atau miskin. 18, sayyaratu Abbasin fi syari'. Mobilnya Abbas di jalan. Itu ya. Lanjutkan. Ibnu man anta. Anak laki-laki siapa kamu? Anabnul mudarrisi. Saya adalah anak laki-lakinya mudarris. Nomor 20, ainal kalbu, di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarati. Dia di bawah mobil. Nah, perhatikan di sini ada poin baru yaitu tahta. Apa itu tahta? Itu dalam bahasa
Indonesia namanya kata keterangan waktu maupun kata keterangan tempat, ini dibedakan. Nah, kemudian perhatikan di sini, sebagaimana kita ketahui bersama, hukum asal dari sebuah kata dibaca dhammah. Bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh, bisa dibaca dhammah, tentunya tadi dengan sebab-sebab tertentu. Nah, sekarang kapan dibaca dhammah? Ketika tidak ada faktor yang mempengaruhi, itu jelas. Atau tadi dia sebagai asal dari sebuah kata. Kemudian kapan kata itu dibaca kasroh? Tidak huruf jar, kemudian sebagai mudhaf ilaih, itu kata kedua, dan seterusnya. Kemudian di sini salah satunya adalah kapan sebuah isim itu dibaca fathah. Nah, salah satunya adalah ciri-cirinya adalah karena adalah dhorof. Ya, dhorof itu dibaca fathah. Tahta, gitu ya. Walaupun sini nggak ada alif lam, nggak ada dan lainnya. Yang penting di sini kalau dia dhorofnya dhorof makan atau zaman pun, maka dibaca fathah, gitu ya. Nah, kemudian nomor 5, kawin jumalan mufidatan bimil il faraghi fi mayali, ya. Jadikanlah jumlah mufidah dengan mengisi yang kosong di bawah ini. Nomor 1, contohnya apa? Al baiti mughlaqun. Contohnya apa? Nomor 1, babul, ya. Babul baiti mughlaqun. Pintu milik rumah itu mughlaq, tertutup. Nomor 2, aina miftahus sayyarati, di mana pulpennya sayyarah, di mana pulpen kuncinya mobil, ya, di mana kuncinya mobil. Nomor 3, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi, ya, Rasulullahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. 4, at-tabibi at-tabibi ba'idun. Nah, tadi bisa baitut tabibi ba'idun, rumahnya tabib itu jauh. Nomor 5, Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Quran itu adalah kitabnya Allah. Nomor 6, Khadijatu ukhtu Hamidin. Contohnya, Khadijah adalah saudara perempuannya Hamid, dan seterusnya. Ini bisa disesuaikan, ya. Nah, kita masuk pada pelajaran yang ke-6. Sahih at-tarkibati taliyata. Benarkan susunan kata di bawah ini, ya, yang salah dibenarkan, ya. Contohnya di sini al-qalamut talibi. Nah, sini kira-kira ada yang salah nggak? Kenapa? Ini adalah bentuk al-idhofah. Kalau al-idhofah tadi apa syaratnya? Kata pertama tidak boleh ada alif lam. Nah, ini sudah jelas. Ada alif lam berarti nggak boleh. Yang benar apa? Qalamut talibi. Qalamut talibi. Alif lamnya dihilangkan. Gitu, ya. Kemudian yang ini babus sayyaratu. Kira-kira yang mana yang salah? Kata yang kedua. Kata yang kedua kenapa? Harus dibaca kasroh, ya kan? Menjadi babus sayyarati. Kenapa? Karena sebabnya al-idhofah. Bintu Hamidun. Kira-kira salah nggak? Salah. Kenapa? Karena ini bentuk al-idhofah, sehingga mudhaf ilaihnya atau kata yang kedua itu dibaca kasrah. Bintu Hamidin. Ar-Rasulullah. Yang salah yang mana? Kata yang pertama, ada alif lamnya. Ismul walad, nama anak laki-laki. Kira-kira yang salah yang mana? Al-walad. Kenapa dibaca fathah? Padahal nggak ada faktor yang mempengaruhi dibaca fathah. Maka antara dua ismul waladi dibaca wajib dibaca kasrah. Kenapa? Karena sebagai mudhaf ilaih. Kemudian ibnun al-mudarrisi. Kira-kira yang mana yang salah? Ibnun. Kenapa? Karena di sini kata pertama harus tidak boleh ditanwin, ya kan? Kalau bentuk al-idhofah, kata pertama nggak boleh ditanwin, ya kan? Ibnul mudarris yang benar. 6. Kemudian nomor 7.
di sini ada kata Muhammadun. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada isim-isim ketika tidak bersambung dengan alif lam maka harus ditanwin, ya kan? Tapi perhatikan ketika nama-nama tersebut, isim-isim tersebut didahului dengan ya atau huruf nida, ya. Perhatikan harokat akhirnya menjadi tidak bertanwin. Ini salah satu tanda isim-isim yang tidak boleh ditanwin, yaitu ketika didahului huruf ya nida. Ya Muhammadu, Ustadun jadi ya Ustadu, Khalidun jadi ya Khalidu, Waladun jadi ya Waladu. Nah, kemudian selanjutnya ikra waktu ma'adab di awakhir kalimat. Bacalah dan tulislah bersamaan dengan memberikan harokat di akhir sebuah katanya. Nah, perhatikan di sini ya Aliyu. Kenapa kok nggak ditanwin padahal nggak ada alif lamnya? Ada ya-nya, ya nidaknya. Ya Abbasu. Nah, Syekhun. Kenapa dibaca dhammah tanwin? Karena asal dan tidak ada alif lamnya. Ya Syekhu. Kenapa tidak dibaca tanwin? Karena ada huruf nidaknya, gitu ya. Ya Rojulu. Ya Sirun. Ya Ammaru. Dukturun. Ya Dukturu. Kemudian masuk pada latihan selanjutnya. Iqra al-misal al-atiyah summa kawin aslatan mislahu musyiran ila surati taliyah. Ya. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian jadikanlah pertanyaan-pertanyaan di contoh itu petunjuk atau yang menunjukkan kepada gambar di bawah. Nah, perhatikan di sini. Contohnya kita ungkapkan sebuah pertanyaan untuk mendeskripsikan ini. Nah, kira-kira ini gambar buku. Contohnya apa? Kitabu man hada. Kitab milik, kitabnya siapa ini? Itu maksudnya. Kalau ini apa? Qalamu man hada. Nah, di sini poinnya apa? Ternyata bentuk al-idhofah tidak hanya dua kata itu, semuanya adalah isim-isim yang dohir atau isim-isim yang jelas, nampak jelas. Bisa juga isim-isim yang untuk kata kedua itu berbentuk istifham, kata tanya. Contohnya nih, kita buman. Kata pertama ini mudhaf, kata kedua mudhaf ilaih, karena ini al-idhofah. Sehingga di sini pertanyaannya tadi kan kalau kata kedua wajib dikasroh. Kenapa ini sukun? Nah, sebagaimana sampaikan sebelumnya, kata tanya seperti aina, kemudian mata, kemudian man, itu dia mabni atau maksudnya tetap, dia nggak berubah-berubah harokatnya, gitu ya. Kemudian contoh tadi sudah ya, ini qalamu man hada. Kemudian ini ada gambar kemeja, ini gambar rumah. Contohnya adzalika qamisun wa dzalika baitun. Bisa. Apakah itu kemeja dan itu adalah rumah, misalnya bisa. Kemudian sarir atau ini satu-satu ya bisa. Dari sini adzalika baitun, nah, bisa. Kemudian ini sarirun. Adzalika sarirun, ahada sarirun, bisa. Atau mahada, apa ini? Ada sarirun, bisa. Disesuaikan dengan yang penting tadi. Bentuk al-idhofah bisa menggunakan seperti ini. Kita buman. Atau ini qalamuman, bisa. Atau qamisuman hada. Atau baituman hada. Atau sariruman hada, bisa. Ya. Nah, kemudian latihan nomor 3 yaitu ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ini mengenal tadi hamzah wasol, yang dimana hamzah wasol itu dibaca ketika di awal kata dan ketika di tengah itu diabaikan atau tidak dibaca. Contohnya di sini. Kalau di awal maka ismul waladi. Kalau di tengah wasmu. Ini kata sambung ya, wasmul binti. Nah, alifnya ini tidak dibaca kalau di tengah. Kalau di awal itu tetap dibaca. Gitu ya. Ini poinnya. Bisa dipahami. Ibnu Khalidin.
Kalau di tengah wabnu, enggak wa ibnu, enggak, itu salah. Wa ibnu itu salah. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah iqra' ma yali mura'i'in qawaidan natqi hamzatil wasli. Bacalah apa yang di bawah ini dengan menggunakan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Nah, contohnya ini cara bacanya bagaimana? Nah, kalau hamzah wasal di awal kata dibaca Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Anaknya Muhammad di Irak. Wabnu. Nah, perhatikan di sini alifnya atau hamzahnya tidak dibaca. Karena apa? Di tengah. Wabnu Hamidin fil Hindi. Dan anak laki-laki Hamid itu di India. Nomor 2, kharajab nutabibi minal baiti. Sama, ini seperti ketika di tengah, intinya kalau di tengah enggak dibaca. Kharajab nutabibi minal baiti. Telah keluar anak laki-lakinya dokter dari rumah. Nomor 3, zahabab nut tajiri ila suqi. Telah pergi anak laki-lakinya pedagang ke pasar. 4, ismul muhandisi Faisalun. Namanya ismu, ya, namanya insinyur itu adalah Faisal. Wasmut tabibi Mas'udun. Dan nama seorang, namanya dokter itu adalah Mas'ud. Jadi poinnya adalah tadi hamzah wasal ketika di awal dibaca, ketika di tengah diabaikan atau tidak dibaca. Nomor 5, masmur rajuli ibnu man anta anab nudul waziri. Gitu ya. Jadi poinnya adalah itu. Hamzah wasal ketika di awal diucapkan, ketika di tengah tidak diucapkan. Kemudian di sini ada kosakata baru, ar-rasulu, berarti utusan ini atau utusan itu. Kenapa ada ini itunya? Ada alif lamnya untuk menunjukkan tertentu. Al-Ka'batu. Ini apa? Ka'bah ini, Ka'bah itu. Alismu. Ini bacanya alismu. Kenapa? Bagaimana tadi? Hamzah wasol di tengah itu tidak dibaca. Alismu. Gitu ya. Kemudian alibnu. Kemudian al-ammu. Al-khalu. Al-haqibatu. As-sayyaratu. Tadi apa? Ka'bah, isim nama, al-ibnu anak laki-laki, al-ammu paman, al-khalu bibi, al-haqibatu apa? Al-haqibatu afan, al-khal itu paman ya, afan. Al-khal itu paman. Paman tapi dari jalur ibu. Al-am paman dari jalur ayah. Al-haqibatu tas itu, as-sayyaratu mobil ini, asyari'u jalan itu, mughlaqun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, al-muhandisu insinyur ini atau insinyur itu. Kemudian ini ada ringkasan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait al-idhofah, penyandaran. Nah, perhatikan ada dua kata kan. Nah, kata yang pertama disebut mudhafun, kata yang kedua disebut mudhafun ilaihi. Jelas ya insyaallah. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambahkan khasan ilmu kita. Setelah apa yang telah kita baca di malam ini, yaitu terkait bentuk al-idhofah, kemudian mengenal terkait hamzah wasal, dan mengenal bagaimana penyusunannya, mudhaf ilaih, syarat-syaratnya, dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.